Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, terutama sekali malam hari ini diberikan kekuatan, kemudahan dan kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan sholawat terbaik, ya, sholawat terbaik bagi kita itu sholawat Ibrahimiyah namanya. Sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang ada di tahiyat, ya, sholawat yang ada di tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu sholawat terbaik. Tidak ada sholawat yang lebih baik dari itu. Nggih. Mundur Mas mikrofon. Sampun. Nggih. Ya. Kalau yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu, kalau mau berdoa, itu kan berdoa itu adabnya minimal dimulai dengan memuji Allah. Memuji Allah. Memuji Allah itu bisa alhamdulillah, bisa syahadah. Banyak gitu. Pokoknya memuji Allah. Ya. Kemudian yang kedua bersolawat. Kalau berdoa itu jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru isi doa. Isi doa monggo sesuai kebutuhan masing-masing. Nanti ditutup dengan bertasbih. Ditutup dengan bertasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada berdoa seperti itu, ya. Kemudian malam ini saya akan menyampaikan tentang gambaran waktu menurut Al-Quran. Gambaran waktu menurut Al-Quran. Karena hari ini kita berada di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Bulan pertama menurut penanggalan Hijriyah, kalender Hijriyah. Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah itu bulan ke-12. Baru Muharram. Muharram hari ini tanggal pinten Pak? 8. Ya. Tanggal 8 menurut kalender global internasional, karena ada yang berbeda gitu. Makanya saya sebut, saya yang sekarang tanggal 8 itu menurut kalender global, kalender hijriyah global internasional. Jadi kalender hijriyah itu sekarang mulai tahun kemarin sudah internasional. Sudah internasional Pak, yang itu KHGT itu sudah internasional. Gitu. Kalau ada yang belum internasional. Kalender hijriah khusus Indonesia. Tapi mulai tahun kemarin 2025 atau 1447 Hijriah sudah ada kalender hijriah internasional. Jadi seluruh dunia sama. Dulu tidak ada. Itu permintaan atau berdasarkan hasil musyawarah negara-negara Islam di Turki 2016. Kemudian hasilnya 2016 baru berhasil 2025. Berarti 9 tahun. Mikir itu gimana ini kalender hijriah global. Kalau Masehi kan sudah global. Masehi sudah global. Kalender hijriah itu belum punya waktu itu. Nah, sekarang sudah ada, kita patut bersyukur, dan yang menemukan orang Indonesia, orang Islam Indonesia gitu, Masya Allah. Yang menemukan orang Islam Indonesia. Jadi bukan dari yang lain. Jadi insya Allah ini patut dibanggakan. Dan karena Muharram berarti istilahnya tahun baru. Kita berada di tahun baru Islam. Kalau tahun baru dalam Islam dirayakan mboten. Jadi dalam Islam itu ada 2 hari raya. Dalam Islam ada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu yang dirayakan. Dianjurkan untuk dirayakan. Atau diperintahkan untuk dirayakan. Tapi yang lain tidak diperintahkan, dianjurkan untuk dirayakan. Termasuk tahun baru Hijriah. Itu termasuk tahun baru Hijriah. Nah, Bapak Ibu, di bulan Muharram ini itu punya nilai sejarah spiritual yang luar biasa. Ya. Ada beberapa kejadian besar yang terjadi pada bulan Muharram dan tanggal 10. Contoh misalnya, Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga, kemudian bertobat kepada Allah. Yang terkenal tobatnya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu 10 Muharram. Terjadinya 10 Muharram. Nabi Yunus selamat dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara karena difitnah oleh Zulaiha, itu 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api Namrud 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir 10 Muharram.
Apalagi Nabi Ayub sembuh dari penyakit lepranya 10 Muharram. Apalagi Pak? Nabi siapa lagi? Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun 10 Muharram. Nabi Muhammad mensunahkan puasa di 10 Muharram. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ini 10 Muharram disunahkan puasa. Sangat disunahkan puasa. Dan Rasulullah menyampaikan puasanya dari tanggal 9. Puasanya dari tanggal 9. Jadi jangan 10 saja. Kalau 10 sama dengan orang Yahudi. Maka Rasulullah supaya tidak sama dengan Yahudi mulai dari tanggal 9. Jadi Tasu'a dan Asyura. Hari Rebu Kamis Pak. Ini jatuhnya kalau menurut KHGT hari Rebu dan Kamis. Ya. Monggo. Puasa Tasu'a. Dan dianjurkan di bulan Muharram ini untuk banyak berpuasa. Puasa sunnah. Yang khusus tadi 9, 10, tapi dianjurkan perbanyak puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, monggo silahkan. Ya. Dan satu lagi, dua lagi. Satu lagi, bulan Muharram itu kalau beramal soleh pahalanya berlipat ganda. Kalau membuat maksiat juga dosanya berlipat ganda. Oleh karena itu, karena Muharram ini termasuk Ashurul Hurum. Di dalam Al-Quran disebutnya Ashurul Hurum, 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya Rajab. Itu 4 bulan yang mulia. Selain Ramadan, Ramadan istimewa lagi. Ya, Ramadan istimewa lagi. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, di bulan Muharram itu dimuliakan dengan meninggalkan atau menjauhi tahayul, mitos. Ya, orang Jawa itu bulan Muharram itu disebutnya bulan Suro. Bulan Suro. Bulan yang banyak sialnya gitu. Oleh karena itu di bulan Muharram itu tidak boleh menikahkan. Keyakinan Jawa itu, Jawa kuno gitu ya, yang klenik gitu. Tidak boleh menikahkan. Tidak boleh bangun rumah. Tidak boleh keluar kota. Nah ini kalau yang dagang keluar kota repot ini. Gitu. Ya. Itu bulan Muharram. Nate mireng napa mboten jenengan? Bulan Muharram aja mantu. Nate mireng napa mboten? Itu. Makanya saya punya kenalan di Comal, orang Comal. Itu anaknya 7. Itu kalau menikahkan itu mesti ngambilnya Muharram. Sengaja, Pak. Jadi 7 anaknya itu dinikahkan, 7-7-nya itu pasti di bulan Muharram. Karena di Comal menurut beliau masih yang banyak yang percaya kalau Muharram tidak boleh menikahkan. Nah, beliau ingin mengkanter itu sehingga sengaja kalau menikahkan bulan Muharram. Dan alhamdulillah pernikahannya selamat semua, tidak ada yang berantakan. Masya Allah itu. Ya. Jadi banyak mitos-mitos yang begitu. Masih sampai hari ini masih ada mitos gini. Kalau bepergian keluar kota jangan hari Sabtu sama Selasa.
Itu masih ada. Nek Sabtu selama Selasa jangan keluar kota. Itu banyak sialnya katanya gitu. Lah orang Cirebon saya heran juga. Orang Cirebon ini kok bikin Tegal Gubuk ya, pasar kain. Ngertos mboten Tegal Gubuk jenengan. Tegal Gubuk itu Sabtu Selasa, Pak. Ajib itu. Kok bikinnya itu harinya Sabtu Selasa, di mana keyakinan Jawa Sabtu Selasa itu jangan keluar kota. Sehingga akhirnya banyak orang yang melanggar itu, keyakinan itu, nggak percaya lagi gitu. Karena waktu saya pernah dagangan konveksi kulaan ke sana, itu banyak orang Kedungmuni. Banyak orang Kedungmuni di sana tuh. Pada jualan kain gitu, pada beli, pada Masya Allah. Luar biasa itu, Pak. Itu pasar mulainya jam 12 malam. Jam 12 malam itu mulai, subuh bubar, Pak. Sebelum subuh bubar. Nanti habis subuh itu tahap kedua, itu sudah grosir-grosir kecil. Jadi kalau yang grosir-grosir besar itu jam 12 malam mulainya. Masya Allah, luar biasa itu. Tegal Gubuk itu. Nah, Bapak Ibu, itu Muharram ya. Mengingatkan saja. Bapak Ibu sudah tahu, ini diingatkan lagi. Nah, sekarang saya lanjutkan. Perhatikan surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ayat ini Bapak Ibu mempertanyakan kondisi kita. Ya, mempertanyakan kondisi kita secara umum. Yaitu apa? Kapan kita memperbaiki diri untuk semakin dekat kepada Allah? Kapan kira-kira kita memperbaiki diri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya nopo, Pak? Jawabannya nopo, Bu? Kapan kira-kira kita memperbaiki diri untuk semakin dekat kepada Allah? Ya, setiap saat jawabannya kan. Setiap saat kita memperbaiki diri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau gampangnya gini, tambah umur, tambah soleh, tambah solehah. Gampangnya. Semakin umurnya bertambah, semakin soleh. Semakin umurnya bertambah, semakin solehah. Itu gampangnya gitu. Ada enggak yang orang yang semakin tambah umurnya semakin semrawut? Ada. Oleh karena itu kita jangan seperti itu. Kita semakin tambah umurnya semakin soleh, semakin solehah. Nah, itu yang beruntung, manusia yang beruntung itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu diantaranya untuk muhasabah setiap hari. Muhasabah itu mengevaluasi diri. Ya. Kemudian muhasabah tahunan setiap bulan Ramadan dengan beriktikaf di 10 hari terakhirnya. Jadi Rasulullah itu muhasabahnya ada harian, ada tahunan. Tahunan itu 10 hari Rasulullah di masjid tidak pulang.
10 hari terakhir itu di masjid tidak pulang, makannya dikirim. Mandi, tidur di masjid. Gitu. Iktikaf, betul-betul iktikaf. Nah itu kalau mau iktikaf sesuai tuntunan Rasulullah. Gitu. Oke itu. Ya. Baik. Selanjutnya muhasabah yang dilakukan Rasulullah itu ditiru oleh para sahabat. Ditiru oleh para sahabat. Para sahabat juga setiap hari bermuhasabah. Ada ucapan yang sangat terkenal dari sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Apa ucapannya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung-hitung amalmu. Hitung-hitung amalmu sebelum nanti dihitung oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kata-kata muhasabah. Himbauan untuk melakukan evaluasi diri. Kalau setiap hari monggo panjenengan mau begini boleh. Setiap mau tidur, menjelang tidur panjenengan berhenti sejenak, terus mengingat-ingat dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu amal soleh apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian ada nggak maksiat yang masih kita perbuat? Kalau ketemu amal soleh, alhamdulillah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalau masih ketemu maksiat, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok jangan diulang. Kalau yang baik besok ditingkatkan. Sehingga diharapkan dengan muhasabah itu setiap saat kita semakin baik. Pada saat meninggal dunia, kita dalam keadaan yang terbaik, di puncak yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingga husnul khotimah. Nah, gitu. Atau yang lebih ringan, habis sholat. Setiap habis sholat. Dengan habis sholat subuh. Setelah zikir, setelah berdoa, sebelum berdiri, muhasabah dulu. Dari isya sampai subuh ngapain? Nanti habis sholat subuh kan zuhur. Nanti habis zuhur muhasabah dari subuh sampai zuhur itu masih dekat waktunya, jadi masih ingat gitu. Kalau sehari kan mungkin sudah agak lupa gitu. Tapi kalau masih dekat kan ingat, nah itu. Karena muhasabah itu mengevaluasi diri. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita seharusnya memanfaatkan waktu? Kalau mau mengetahui cara memanfaatkan waktu, maka pahami terlebih dahulu waktu menurut Al-Quran. Waktu menurut Al-Quran itu apa? Gambarannya seperti apa? Menurut Al-Quran, waktu adalah al-asru. Al-asru. Menggambarkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Ini yang pertama, waktu. Waktu menurut Al-Quran itu adalah al-asru. Apa al-asru itu? Menggambarkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana di surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihati dalam ketaatan dan saling menasihati agar sabar. Nah, itu yang pertama, al-asru.
Al-asru. Yang kedua, al-mauqut. Al-mauqut. Ya, al-mauqut. Menggambarkan kesuksesan banyak ditentukan oleh kemampuan memanage waktu atau mengatur waktu. Jadi orang kalau ingin sukses, menurut Al-Quran harus bisa memanage waktunya, mengatur waktunya. Dari jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian apa yang dilakukan, jam sekian sampai jam sekian kegiatannya apa, bisa memanage gitu. Sehingga betul-betul waktunya itu termanfaatkan dengan baik. Ya, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Jadi berdiri yo ingat Allah, berbaring ingat Allah, pada saat duduk ya ingat Allah. Artinya ada waktu-waktu yang termanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, waktu menurut Al-Quran itu ad-dahru. Ad-dahru. Ad-dahru ini menggambarkan bahwa manusia pada awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan keberadaannya terikat oleh waktu. Ya. Bapak Ibu kita semua, sebelum Bapak Ibu kita menikah kan kita belum bisa disebut apa-apa. Belum ada apa-apanya sebelum Bapak Ibu kita menikah kan gitu. Nah, setelah Bapak Ibu kita menikah, kemudian melakukan hubungan suami istri, baru tercampur dua air mani. Maka terciptalah kita. Lahir ke dunia. Dari tidak ada menjadi ada. Nanti sudah punya jatah umurnya masing-masing, akan kembali tidak ada lagi. Nah, itu namanya ad-dahru. Itu adanya di surat Al-Insan ayat 1-3. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nah, terjadilah manusia. Ada di muka bumi, tapi nanti menjadi tidak ada lagi. Ya, itu namanya ad-dahr. Yang terakhir, waktu menurut Al-Quran disebutnya ajal. Ajal. Sudah datang ajalnya. Ya, berarti sudah datang waktunya. Ajal. Ajal itu apa? Ajal itu menggambarkan segala sesuatu pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Segala sesuatu di dunia ini ada ajalnya. Tidak hanya manusia, ini mic ini. Mic ini ada ajalnya. Satu ketika rusak, bisa diservis, bisa dipakai lagi. Tapi nanti satu ketika rusak dan tidak bisa diservis. Artinya ajalnya sudah habis gitu. Harus diganti gitu, yang baru gitu. Gitu. Apa saja di dunia ini ada ajalnya. Al-Quran mengatakannya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Dan yang namanya ajal itu belum tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun 1 detik. Masya Allah. Walaupun 1 detik. Kalau belum waktunya ya sudah, tidak akan mati. Kalau sudah waktunya ya gampang. Saya pernah
ngimami Jumat, khutbah sekaligus ngimami Jumat di Mujahidin sana di Noyontaan. Dari awal khutbah sampai selesai khutbah sampai ngimami tidak ada masalah. Tapi setelah assalamualaikum warahmatullahi, di bagian tengah masjid itu ada kegiatan agak rame gitu. Nggak taunya apa? Ada orang sujud terus, nggak bisa duduk. Sujud terus, Pak. Sama temennya habis assalamualaikum terus disenggol lah, kok tidur glubruk gitu. Tahu-tahu sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu PNS, pegawai negeri. Dia dari kantor, biasa kalau siang pulang makan, karena Jumat dia ke masjid. Jadi pulang dulu, ganti sarung, terus ke masjid. Sehat, seger, buger. Di masjid, dibawa pulang ke rumah sudah jenazah. Masya Allah. Itu kalau sudah ajalnya, gampang. Jadi kalau sudah ajalnya itu tidak harus sakit. Gitu. Tahu-tahu meninggal gitu. Tapi kalau belum ajalnya, ya tidak bisa meninggal. Saya ingat dulu tahun 80 berapa di Bogor, ada bapak-bapak sakit. Dan sakitnya itu lama. Dan sakitnya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Istilahnya dokter itu koma. Koma, sakitnya itu sampai koma gitu. Belum titik, masih koma gitu. Nah, anaknya nungguin di rumah sakit lama-lama bosen gitu. Akhirnya rembugan. Bapak ini sakit lama sekali, tidak sembuh dan juga tidak meninggal. Terus rembukan gimana kalau disuntik mati aja? Suntik mati. Setuju? Itu tanda tangan semua, dokternya mau suntik mati. Karena ada pernyataan keluarganya gitu. Setelah disuntik mati, orang mati-mati tetap itu. Tidak mati-mati, Masya Allah. Ya itu karena belum ajalnya. Masya Allah ini, ajal ini Masya Allah. Ya. Ada orang yang meninggalnya, orang Pekalongan meninggalnya di Mekah. Tapi ada orang Mekah meninggalnya di Indonesia. Macam-macam ini ajal ini. Ya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang masuk pada cara agar waktu kita punya makna. Bagaimana caranya biar waktu yang diberikan Allah kepada kita itu bermakna. Ya. Satu, selalu husnudzon. Jadilah orang yang selalu husnudzon, bersangka baik. Bersangka baik. Bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada siapapun, bersangka baik kepada diri sendiri, orang lain dan diri sendiri. Bersangka baik. Bersangka baik kepada Allah itu gimana? Ya. Berprasangka baik serta meyakini bahwa segala ketetapan, ujian dan nikmat Allah adalah yang terbaik. Jadi kalau kita sakit, ya inilah yang terbaik diberikan Allah, jangan dikasih sakit. Kalau sehat juga itu yang terbaik yang diberikan Allah gitu. Dagang kok rugi, ya itu yang terbaik buat kita yang diberikan Allah. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Nah, itu namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus husnudzon kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ini husnudzon kepada diri sendiri adalah berprasangka baik dan meyakini potensi positif dalam diri kita. Ya. Seperti percaya diri.
Ya, orang husnudzon kepada dirinya itu percaya diri, yakin bahwa kita memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan baru. Gigih dan pantang menyerah. Nah, itu termasuk husnudzon kepada diri sendiri. Insyaallah ya. Husnudzon kepada sesama manusia, sikap berbaik sangka, melihat orang lain dari sudut pandang positif dan membersihkan hati dari kecurigaan yang belum tentu kebenarannya. Jadi melihat orang lain itu husnudzon. Sangkanya sangka baik semua. Tidak bersangka jelek. Nah, itu yang pertama. Kalau orang selalu husnudzon, insya Allah waktunya bermanfaat. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang selalu menerima takdir. Menerima takdir. Insya Allah nanti waktunya bermakna. Waktu yang kita punya bermakna. Ya. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Nah, maka Bapak Ibu jangan meremehkan doa. Jangan menyepelekan berdoa. Selalulah berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa akan diberi takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menerima takdir ini terkadang tidak mudah. Panjenengan pedagang dapat untung, itu takdir baik gitu. Biasanya gampang menerimanya karena diberi takdir yang baik oleh Allah. Tapi suatu ketika pedagang rugi, diberi takdir yang tidak baik. Menerimanya gampang apa betul? Diberi takdir yang tidak baik itu. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Yang menjadi masalah itu. Takdir itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita pinginnya begini, tapi takdirnya beginilah. Itu yang berat itu menerimanya gitu. Nah, kalau kita seperti itu, nanti waktu kita jadi tidak manfaat, tidak punya makna. Maka kalau kita menerima, insya Allah waktu kita akan manfaat. Kemudian yang ketiga, jalani hidup dengan sungguh-sungguh, mujahadah. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi orang yang melakukan sesuatu sungguh-sungguh akan dibimbing oleh Allah untuk sukses. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan dibimbing Allah. Sehingga terkadang gagal, tidak sukses. Maka kemudian para ahli ilmu mengatakannya apa? Man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh akan dapat. Man saro wasola. Siapa bepergian pasti akan sampai. Walaupun bepergiannya jalan kaki. Ke Jakarta kok jalan kaki, ya sampai karena bepergian gitu. Apalagi naik kereta gitu. Kalau tidak bepergian tidak sampai mana-mana gitu. Nah, itu sungguh-sungguh ya. Direncanakan, dibikin programnya, dilakukan, dievaluasi, kemudian terakhir bagaimana pengembangannya. Sehingga termanage dengan baik. Kemudian yang keempat, jalani hidup dengan ikhlas. Kalau waktu kita ingin bermakna, jalani hidup dengan ikhlas.
Ikhlas itu, ya, kata Rasulullah, berbahagialah orang yang ikhlas. Tidak dipuji, ya enggak masalah. Dikritik, disalah-salahkan juga enggak masalah. Karena yang dilakukannya sudah dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Tidak perlu dipuji orang, tidak jengkel kalau dikritik orang gitu. Karena yang dilakukan sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ikhlas itu ya nikmat, hidupnya nikmat. Kalau kata teman saya, no problem. Kalau ada orang ikhlas dikatakannya, oh, itu no problem itu. No problem. Jadi apapun tidak masalah gitu. Karena memang orangnya ikhlas. Gitu. Mau diomongin begini, mau tidak diomongin, mau diapa, no problem gitu. No problem gitu. Ya sebenarnya kurang pas, tapi itu teman saya itu kalau menamai orang yang ikhlas no problem. Kemudian yang kelima, yakin segala sesuatu ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal baik secuil apapun ada pahalanya, amal maksiat secuil apapun ada dosanya, ada balasan dosanya. Nah itu harus yakin. Kalau kita yakin ini, insya Allah nanti waktu kita bermakna, punya manfaat. Ya, karena pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik walaupun kecil, walaupun kecil. Ya. Kata Luqman kepada anaknya ini, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sungguh Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi secuil apapun kebaik amal kita, baik atau salah, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak baik, karena pasti ada balasannya. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang keenam, usahakan dalam kehidupan memiliki keterampilan, ya, memiliki keterampilan hidup, sehingga waktu kita akan punya makna. Orang punya keterampilan itu ya ngapain bikin sesuatu yang manfaat gitu kan. Kalau tidak punya keterampilan ngapain akhirnya ya diisi yang tidak manfaat gitu. Tapi kalau orang punya keterampilan, waktu kosongnya diisi dengan sesuatu yang manfaat. Seperti ini, Zaid bin Sabit dalam usia belasan tahun diperintah Rasulullah mempelajari bahasa Ibrani dan diberi waktu setengah bulan. Coba bayangkan. Ini Zaid bin Sabit ini ahli bahasa ini. Rasulullah ngerti, cerdas orang ini. Maka waktu mau dakwah ke Yunani, ke daerah Eropa, itu Zaid bin Sabit suruh mempelajari bahasa Yunani, Ibrani. Setengah bulan sudah harus bisa, supaya nanti kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir, tanamkan kepedulian terhadap orang-orang yang berjasa. Ya, peduli pada orang lain, terutama yang berjasa kepada kita.
Yang berjasa kepada kita siapa? Orang tua, guru, orang-orang berjasa lainnya. Nah, itulah Bapak Ibu 7 tindakan atau 7 hal yang akan menjadikan waktu kita bermakna atau punya manfaat. Nah, demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Dicukupkan? Apa ada pertanyaan? Cukup nggih? Baik, mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.